warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Desa Kita ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul sebagai Khulafaur Rasyidin. Saya Muhammad Khairul Nisa dan teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Dia berarti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah dari seorang pria bernama Abu Quhafah yang semula bernama Utsman bin Affan. Sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair dan semula bernama Salma binti Bakar bin Abi. Sebelum ia memeluk Islam, ia mendapat julukan dengan nama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, ia diberi nama oleh Rasulullah dengan sebutan Abdullah. Sejak kecil, Abu Bakar hidup seperti layaknya anak-anak lainnya di kota Mekah. Setelah usianya menginjak masa dewasa, dia berdagang sebagai penjual ikan. Sebagai pedagang kain, Abu Bakar sangat berhasil dalam usahanya. Abu Bakar merupakan orang pertama yang memeluk Islam ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah yang baru diterimanya kepada Abu Bakar. Diajaknya Abu Bakar untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Karena pergaulan yang luas ditambah dengan keramah tamahannya, Abu Bakar mampu mengajak orang lain untuk mengikuti jejaknya untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ajakannya, beberapa orang kemudian masuk Islam. Mereka di antara lain adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha ibnu Ubaidillah, bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Menyusul kemudian Abu Ubaidah ibnu Jarrah serta beberapa penduduk Makkah lainnya. 2. Pembayatan dan pidatonya yang pertama. Dalam proses pembayatan, banyak sekali yang diusulkan dari kalangan mereka. Lalu Abu Bakar berkata, ini ada Abu Ubaidah dan Umar. Mana yang kalian kehendaki, dan pilihlah salah satu dari mereka. Tapi kedua-duanya menolak untuk dibaiat. Mereka berdua sepakat bahwa Abu Bakarlah yang lebih pantas memangku jabatan tertinggi pada masa itu, karena beliau adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam, orang yang bersama Nabi ketika berada dalam gua, dan beliaulah orang yang ditunjuk Nabi untuk menjadi imam ketika Nabi sakit. Ucapan pidato pertama ketika Abu Bakar menjadi khalifah ini menunjukkan garis besar politik dan kebijakannya selama menjadi sebagai pemimpin umat. Di dalamnya terdapat beberapa prinsip, di antaranya pertama, kebebasan dalam berpendapat, sebab beliau mengakui bahwa dirinya bukanlah manusia sempurna yang butuh penilaian dan kritik dari rakyatnya. Kedua, ketaatan pada perintahnya. Ketiga, adil serta melindungi orang-orang yang lemah. Keempat, melakukan jihad karena jihad adalah nafas setiap muslim. Kelima, melaksanakan salat karena salat adalah pintu dari segala kebaikan. 3. Masa kekhalifahannya. Abu Bakar dianggap menjadi khalifah mulai dari tahun 11 Hijriah sampai 632 Masehi sampai tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi setelah beliau wafat. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar ini, pemerintah Islam banyak mengalami ujian atau cobaan, baik internal maupun eksternal yang dapat mengancam berlangsungnya kelestarian agama Islam. Di antaranya adalah orang-orang dengan terang-terangan menyatakan keluar dari Islam atau murtad, nabi palsu, pembangkangan terhadap pemerintah Madinah, dan rongrongan dari Persia dan Romawi. Namun, berkat dari kepiawaian sang khalifah, semua cobaan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa di antara ujian atau cobaan internal dan eksternal yang dialami Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya yang pertama, ekspedisi Usama bin Zaid. 2. Memarahnya para pembangkang dan orang-orang murtad. 3. Penaklukan negeri Irak. 4. Penaklukan negeri Syam. 4. Wafatnya Abu Bakar. Di akhir-akhir hayatnya, Abu Bakar kepikiran dengan umat Islam dan siapa yang akan menjadi penggantinya. Setelah berdiskusi dengan sahabat-sahabat, Abu Bakar akhirnya berwasiat bahwa yang akan menggantikannya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar wafat pada Senin malam 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Ia meninggal di usia yang sangat
yang sama dengan Nabi Muhammad, yaitu 67 tahun. Dia mengalami sakit demam beberapa hari sebelum wafat. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada sore hari setelah matahari terbenam. Beliau adalah salah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tohir Rokeminallah akan melanjutkan presentasi yang sudah dibawakan oleh Maulida Gharunisa. B. Biografi Umar bin Khattab. 1. Biografi Umar bin Khattab. Umar lahir dari keturunan yang mulia yang berasal dari suku Quraisy. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada leluhur mereka yang ke-9. Pohon keturunan dapat ditelusuri sebagai berikut. Umar adalah putra Khattab, putra Nufail, putra Abu al-Uza, putra Iyad, putra Abdullah, putra Harti, putra Raja, putra Adi, putra Ka'ab, putra Lu'ay, putra Gaibah al-Adawiyah al-Quraisy. Nasab Umar bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Ka'ab. Sementara itu ibunda Umar adalah Hantamah, putri Hashim al-Mughirah al-Makhzumiyah. Semasa kecil dia suka menggembala kambing milik ayahnya, kemudian aktif berdagang ke Syam. Dia adalah seorang yang berasal dari keluarga di mana kemuliaan pada zaman jahiliyah bermuara kepada mereka, di samping sebagai duta besar bagi kaumnya pada masa itu. Umar bin Khattab memeluk agama Islam pada tahun kelima dari kenabiannya sebelum menjadi muslim. Beliau termasuk memimpin Quraisy yang sangat gigih menentang agama Islam. Oleh karena itu, dalam masuknya beliau ke dalam agama Islam sangat berpengaruh terhadap kaum Quraisy. Apalagi Umar adalah seorang yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Umar juga dicatat sebagai orang yang pertama kali digelari Al-Aminun, pemimpin orang beriman. Di antara kelebihan Umar bin Khattab ialah beliau memiliki sifat yang tegas yang ia warisi dari bapaknya. Selain itu, beliau adalah seorang pemimpin yang saleh, adil, jujur, dan sederhana, serta selalu mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Karakter-karakter tersebut menjadi modal utama beliau dalam mensukseskan politik pemerintahannya. 2. Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum Abu Bakar memutuskan untuk menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, terlebih dahulu beliau berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang datang menjenguknya, antara lain Abad al-Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, Usaid bin Hudlair, Al-Ashhar, Said bin Said, dan lainnya. Dari kaum Muhajirin dan Ansor, ternyata mereka tidak keberatan atas maksudnya khalifah untuk mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Melihat kondisi umat Islam waktu itu menunjukkan Abu Bakar terhadap Umar sebagai penggantinya merupakan pilihan yang sangat tepat. Umar adalah seorang yang berkarisma tinggi dan mempunyai sifat yang adil, amat disegani terutama terhadap orang yang mengenalnya. Salah satu bukti atas besarnya karisma dan keadilan Umar di hadapan pengikutnya adalah kebijaksanaan ketika memecat Khalid bin Walid yang digelari Rasulullah dengan gelar pedang Allah yang amat dikagumi kawan maupun lawannya. Pemecatan itu sendiri dilakukan sewaktu umat Islam sangat membutuhkan seorang panglima perang sehebat Khalid bin Walid. Tunduknya Khalid kepada kebijakan Umar itu menunjukkan betapa hebatnya karisma Umar bin Khattab di mata umat muslimin. Meskipun pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah merupakan fenomena yang baru, serupa penobatan putra mahkota, tetapi harus dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem otoriter, sebab Abu Bakar telah meminta pendapat dan persetujuan dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor. 3. Perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar menyelesaikan tugas khalifahannya dan menyusul kepergian Rasulullah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Umar meneruskan langkah-langkahnya untuk membangun kedaulatan Islam sampai berdiri tegak untuk mengajak dunia memeluk Islam dan
dengan ajaran yang baik dan penuh hikmah. Seiring dengan perkembangan dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab mengharuskan ia mengatur administrasi pemerintah dengan cermat. Dalam sejarah umat Islam, Umar bin Khattab dipandang sebagai khalifah yang cukup berhasil mengembangkan dan mewujudkan tata pemerintahan dan sistem administrasi kenegaraan dengan baik, baik dalam kehidupan dalam sosial masyarakat, politik, hukum, maupun ekonomi. Adapun sistem yang beliau terapkan dalam kehidupan sosial masyarakat ialah menerapkan perlunya penghargaan hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat. Umar berhasil menghapuskan sistem feodal Roma yang diterapkan di Suriah dan kemudian membagi-bagi tanah di situ kepada penggarap yang asli yang memang penduduk Suriah. Wilayah kekuasaan yang sangat luas itu mendorong Umar untuk segera mengatur administrasi negara. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jasia, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir, dan yang menjadi pusat pemerintahannya adalah Madinah, sehingga dapat dikatakan bahwa Umar bin Khattab telah menciptakan sistem desentralisasi dalam pemerintahan Islam, diantaranya adalah administrasi negara dan pengadilan dalam hukum. Ada 3 faktor yang penting yang ikut andil mempengaruhi kebijakan Umar dalam bidang hukum, yaitu militer, ekonomi, demografis, multisuku. Dari uraian faktor yang ikut andil mempengaruhi kebijakan Umar di atas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa metodologi Umar dalam menetapkan hukum dipengaruhi oleh 2 sikap yang beradaptasi dengan kemajuan zaman, dengan kreatif dan berorientasi pada sejarah secara kontekstual. Beberapa hukum yang diterapkan Umar, kasus mu'alaf, kemudian kasus potong tangan bagi pencuriannya, kemudian kasus ghaniyah. Beberapa poin penting yang terkait dengan alasan perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar sebagai berikut. Pertama, memperhatikan dan mengkaji alasan hukum, ilat al-ahkam, kemudian hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, kemudian perkembangan masyarakat yang terus berkembang dan berubah, kemudian kondisi kehidupan masyarakat. Selain membentuk lembaga peradilan negara dalam upaya penegakan hukum, Umar juga membentuk lembaga-lembaga negara guna menunjang tugas-tugas pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga pendaftaran dan pencatatan penduduk yang bertugas melakukan sensus penduduk. Kemudian di samping itu Umar juga membentuk dinas kantor pos, kemudian kas negara, Baitul Mal, percetakan negara yang bertugas untuk mencetak uang resmi pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, dan markas-markas tentara. Lembaga-lembaga tersebut tersebar di setiap wilayah yang ditangani oleh orang atau penduduk setempat. Dalam pemerintahan Umar, seluruh pejabat dan pegawai pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas dengan baik, karena Umar juga menggunakan petugas intelijen untuk mengawasi mereka, serta selalu mencari keterangan tentang kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang tidak adil terhadap penduduk. Umar adalah seorang khalifah yang bersikap keras dan tegas kepada para gubernurnya atau pembantunya. Dia begitu khawatir mereka akan bertindak dengan tindakan yang akan membuat rakyat takut kepada mereka dan mengkhianati dan menghinakan diri, dan dengan demikian mereka berarti telah dididik menjadi pengecut dan berkarakter tidak baik. Untuk itu ia selalu membuka diri untuk menerima berbagai keluhan dari para masyarakatnya. Dalam hal yang paling penting juga bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, penetapan kalender hijrah dimulai sebagai kalender Islam, dengan peristiwa hijrah sebagai titik awal penghitungan sistem kalender dalam Islam. 4. Meninggalnya Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab
memerintah sejak 10 tahun pada tahun ke-13 sampai tahun 23 Hijriah atau 634 sampai 640 Masehi. Beliau dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'. Tidak diketahui latar belakang dan tujuan utama pembunuhan itu, tetapi para ahli sejarah mengatakan bahwa terdapat permusuhan yang mengikat antara bangsa Persia dan Khalifah Umar bin Khattab. Permusuhan itu antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya di masa Umar negara Persia dibuka oleh orang Islam dan bangsa Arab masuk ke daerah itu. Kemungkinan hal itu dianggap bangsa Persia sebagai penjajahan. Kemudian dua, banyak pembesar Persia seperti raja, menteri dan lainnya yang kehilangan jabatannya. Hal ini menimbulkan rasa kesal dan tidak puas, apalagi sebelumnya kekuasaan mereka sangat luas dan memiliki banyak hamba sahaya dan pengikut. Demikian gambaran singkat tentang Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang agung dan segudang prestasi yang gemilang telah dicapai dalam pemerintahannya. Ekspansi yang dilakukan dan penataan administrasi pemerintahan yang tepat dan cermat sehingga dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun kepemimpinan telah mampu membawa umat Islam ke situasi yang gemilang yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mungkin itu presentasi dari saya, dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.